Oke, para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mulai sesi kedua kita dengan topik pembahasan webinar mengenai modalitas play therapy yang akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Mbak Sofia Harida, Magister Psikologi Psikolog. Sebelumnya, beliau ini adalah seorang psikolog klinis Indonesia berlisensi yang memiliki keahlian dalam penanganan problem maupun gangguan psikologis dewasa dan keluarga. Aktif sebagai narasumber atau pembicara seminar maupun workshop, serta aktif dalam tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan atau PPKK, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Barat. Saat ini beliau bekerja sebagai psikolog klinis di MHC Cirebon dan sosiomedik klinis Cirebon. Beliau juga bekerja sebagai asosiat psikologis di WorkMe by ibunda.id. Oke, tak perlu lama-lama lagi, marilah kita sambut pemateri kedua kita, Mbak Sofi Halida, Magister Psikologi Psikolog. Halo Mbak Sofia. Selamat pagi, Intan. Sehat hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik pemateri kedua kita sudah hadir di hadapan kita semua. Pemaparan materi akan dilanjut dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Silakan Mbak. Sudah muncul ya? Muncul. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar hari ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk hari ini kita akan sharing bersama ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang modalitas play therapy. Nah, akhir-akhir ini memang cukup banyak ya kasus-kasus yang bermunculan khususnya di lingkup praktik psikolog ya, dan memang banyak juga mereka yang ternyata usianya masih anak-anak gitu ya, sehingga kita butuh penanganan yang efektif gitu ya, dan juga mungkin dirasa tepat gitu untuk mereka supaya bisa mengeluarkan gitu ya masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi, karena tidak semua anak itu bisa menyampaikan gitu ya biasanya. Nah, harapannya dengan kita belajar bersama terkait modalitas play therapy, kita bisa mendapatkan suatu wawasan yang baru ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk hari ini yang akan kita diskusikan bersama ada beberapa poin gitu ya, terkait definisi play therapy, konteks biopsychosocial dalam play therapy, peran play therapy itu sendiri dalam biopsychosocial, kemudian modalitas play therapy, aplikasi play therapy untuk permasalahan anak dan remaja, ada studi kasus juga, dan keunggulan play therapy itu sendiri gitu ya dalam intervensi biopsychosocial. Oke. Nah, membahas play therapy itu sendiri, kita perlu untuk menyamakan persepsi ya. Sebenarnya apa sih play therapy gitu ya? Ternyata play therapy ini merupakan sebuah teknik yang bisa dipakai untuk apa ya, mengekspresikan atau mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak. Karena di dalam play therapy ini kita menggunakan semacam permainan gitu ya, supaya anak-anak ini akan lebih mudah dalam mengekspresikan perasaan mereka gitu ya. Kemudian terlihat bagaimana keterampilan sosialnya, sehingga juga dengan menggunakan play therapy ini harapannya si anak ini mampu gitu ya untuk menghandle masalah mereka, karena mereka akan lebih bisa katarsis gitu ya, lebih bisa mengungkapkan setiap hal-hal yang mungkin dia sendiri masih kesulitan dalam menyampaikan itu. Nah, play therapy ini memang eh, efektif digunakan untuk membantu anak dan remaja dalam mengatasi masalah emosional maupun perilakunya. Karena memang rata-rata anak-anak kita itu mereka ini ya, permasalahan yang ada itu kaitannya dengan masalah emosional, dan masalah emosional juga dekat juga dengan masalah perilaku gitu ya, karena biasa mungkin mereka mengalami adiksi contohnya gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai metode play therapy untuk membantu. Nah, terapi ini memang mengacu pada penggunaan efektivitas atau aktivitas bermain sebagai media untuk memahami dan merespon masalah internal yang dialami anak. Jadi memang lagi-lagi
play terapi ini lebih kepada bagaimana proses anak dalam bermain itu tadi bisa gitu ya untuk dipakai dalam kita memahami dan merespon masalah yang mungkin secara internal mereka juga belum bisa mengungkapkan itu. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar dari play therapy, yang pertama, anak-anak berkomunikasi dengan cara yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Sehingga play therapy memberikan ruang untuk mereka bisa mengekspresikan diri. Karena lagi-lagi anak-anak itu biasanya masih terbatas ya, Bapak Ibu, untuk eh, keterampilan komunikasinya. Ada anak yang mungkin mereka ekspresif, bisa menyampaikan gitu ya, bagaimana yang mereka bikin kesel, mereka bikin marah, atau apa yang membuat mereka sedih atau membuat mereka bahagia. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin masih kesulitan gitu ya, karena bisa jadi mereka sendiri masih belum bisa memahami emosi itu sendiri gitu ya. Nah, dengan play therapy ini memang banyak riset menunjukkan mereka akan cenderung lebih bisa mengungkapkan itu semua dan ketemu gitu ya poin-poin atau permasalahan yang anak maupun remaja ini alami gitu ya. Kemudian prinsip kedua, keamanan dan kenyamanan adalah prinsip dasar dalam terapi bermain yang memberikan lingkungan yang bebas dari penilaian untuk anak. Karena lagi-lagi memang anak ini butuh rasa aman dan rasa nyaman gitu ya, rasa diterima, rasa dipahami, sehingga mereka akan lebih bisa mengeluarkan gitu ya hal-hal yang menjadi permasalahan mereka. Ketika anak mungkin merasa nggak secure gitu ya, mereka merasa ada ancaman-ancaman dalam lingkungannya yang membuat mereka juga tidak diterima sepenuhnya, tentu itu akan membuat mereka juga akhirnya ragu gitu ya untuk mengeluarkan hal-hal yang menjadikan masalah atau yang menjadi mereka tidak nyaman gitu. Nah, play terapi ini memang konsepnya mereka banyak sekali fasilitas fasilitas di dalamnya sehingga membuat anak ini bisa lebih nyaman, lebih tenang gitu ya. Kemudian terapi ini memungkinkan anak-anak untuk mengatasi kecemasan, stres, dan trauma melalui simbolisme dalam permainan. Karena memang play terapi ini banyak macamnya, nanti kita akan bahas beberapa gitu ya di dalamnya yang memang bisa digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang anak-anak alami dan mengintervensi supaya mereka bisa better than before. Nah, ini ya konteks biopsychosocial dalam play therapy. Jadi model biopsychosocial ini memang yang mencetuskan itu dari Eagle di tahun 1977 yang menganggap bahwa faktor biologis itu kondisi fisik anak, misalnya gangguan neurologis atau genetik, faktor psikologis, faktor sosial gitu ya. Ini kita bisa baca di sini. Dan play therapy itu bisa digunakan untuk mengatasi ketiga faktor ini secara bersamaan. Jadi memang kompleks ya untuk play therapy ini sendiri. Jadi kalau kita mau menilik gitu ya, melihat kondisi mental kita gitu ya, baik diri kita sebagai orang dewasa ataupun anak-anak kita, itu sebenarnya ada tiga faktor ini kalau kita merujuk pada pendekatan biopsikososial. Jadi kita memiliki kondisi seperti sekarang ini atau anak-anak kita memiliki kondisi mental seperti saat ini, itu ada nih, Bapak Ibu yang memang mempengaruhi. Jadi faktor biologis ini erat kaitannya dengan ya. Jadi kalau misal kita boleh pelan-pelan coba observe diri kita masing-masing ya. Kalau kita punya riwayat atau orang tua yang mereka cenderung anxious gitu ya atau pencemas, nah biasanya kita membawa bibit-bibit itu. Atau orang tua yang mereka tenang gitu ya, kalem gitu ya, temperamennya mungkin apa namanya cenderung lebih stabil gitu ya. Biasanya kita juga membawa bibit itu. Namun tidak mutlak ya bahwa kita akan tumbuh menjadi sosok yang memang terdiagnosa memiliki gangguan kecemasan gitu. Misal ketika orang tua kita dulu pernah punya riwayat gangguan kecemasan, tidak melulu gitu ya. Atau bahkan mungkin kalau kita ngomongin masalah gen yang cukup sering dijumpai, mereka yang mengalami skizofrenia ya atau orang awam sebut dengan gila dalam atau gangguan jiwa itu ya. Nah, nggak mutlak kita pasti akan mengalami skizofrenia juga karena ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi di dalamnya terkait biopsikososial ini sendiri. Nah, masalah biologis ini juga nggak melulu tentang gen, tapi juga ada masalah hormonal yang memang kita ketahui hormon ini juga memegang peranan penting ya di dalam tubuh kita, dalam fisik kita. Kalau misal dalam tubuh kita sedang banjir kortisol gitu ya, hormon kortisol tentu kita akan stressful saat itu ya. Jadi kita akan cenderung sulit untuk
apa ya, memunculkan suasana hati yang lebih menyenangkan, yang lebih menenangkan gitu ya, karena memang kortisol kita sedang tinggi-tingginya. Nah, secara biologis ini kita juga perlu mengintervensi bagaimana supaya kortisol kita ini bisa menurun gitu ya. Kemudian selain masalah hormonal ada masalah neurokimia gitu ya. Kemudian masalah penyakit kronis, kita punya nggak sih riwayat misal diagnosa kanker sebagainya, karena memang pasien-pasien ini akan berbeda ketika mereka punya penyakit fisikan dengan yang tidak memiliki diagnosa itu ya, kondisi mentalnya akan berbeda. Nah, faktor psikologis ini erat kaitannya dengan masalah traumatik gitu ya. Jadi kalau misal diri kita sebagai orang dewasa atau mungkin anak-anak kita pernah mengalami peristiwa traumatik, itu tentu akan mempengaruhi gitu ya kondisi mental mereka, kondisi psikologis mereka. Jadi kalau mereka tumbuh dalam lingkungan keluarga yang safe, lingkungan keluarga yang berfungsi dengan baik, insya Allah anak-anak pun juga akan bisa lebih positif gitu ya, perilaku maupun kondisi psikologis yang dimunculkan. Beda cerita ketika mereka mungkin bertumbuh dalam keluarga yang dysfunctional ya, artinya bapak ibunya misal, sorry to say, ini yang case sering muncul gitu ya, masih bersama tapi sering ribut satu sama lain gitu ya, sering apa namanya berkonflik, bahkan ada perilaku-perilaku abusif. Nah, ini tentu akan mempengaruhi kondisi psikologis anak juga, karena secara faktor psikologis itu juga berdampak gitu ya dari masalah peristiwa traumatik. Selain itu ada masalah kepribadian juga di dalamnya gitu ya, dan masalah self esteem, bagaimana kita menggambarkan diri kita dan menghayati diri kita apakah positif atau tidak, bagaimana anak kita dalam menghayati dirinya positif atau tidak. Ketika mereka menghayati dirinya I'm not good enough person, ya tentu mereka akan cenderung rentan gitu ya secara psikologis. Dan faktor terakhir di sini faktor sosial yang memang erat kaitannya dengan masalah pengasuhan ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak kita, mohon maaf, dalam pengasuhan kita yang penuh syarat, misal penuh tuntutan, penuh stresor, ya tentu akan berbeda gitu ya kondisi mentalnya dengan mereka yang memang tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang memang unconditionally, jadi mencintai ya tanpa syarat gitu ya, mencintai apa adanya. Mau kamu misal secara fisik gendut, mau kamu kurus gitu ya, mama papa tetap cinta. Misal mau kamu hitam, mau kamu putih, mau kamu bagaimanapun, mama tetap sayang sama kamu gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Namun sayangnya memang tidak semua orang tua aware ya dan memiliki kesadaran atas hal itu, sehingga kadang kita tanpa sadar juga ternyata turut memberikan warisan gitu ya yang mungkin negatif untuk anak-anak kita, sehingga mereka juga terpapar dan terdampak dan akhirnya secara mental menjadi tidak baik-baik saja gitu ya, karena faktor sosial ini tadi. Dan faktor sosial ini tidak hanya masalah pola asuh ya, tapi juga ada masalah budaya di dalamnya, karena seperti yang kita ketahui Indonesia ini erat ya dengan budaya patriarki, bahwa laki-laki itu lebih superior dibanding perempuan misal ya, bahwa perempuan itu tidak boleh lebih baik dari laki-laki misal. Nah, hal-hal ini yang juga ternyata menyumbang gitu ya kondisi mental kita dan kondisi mental anak-anak kita gitu. Karena memang anak-anak kita ini juga akan melihat bagaimana orang dewasa di sekitarnya dalam bertumbuh dan bagaimana dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Begitu ya Bapak Ibu ketika kita melihat konteks biopsikososial. Oke, nah ini ya peran play terapi dalam biopsikososial, ternyata memang secara biologis play terapi ini mendukung perkembangan otak anak gitu ya, karena lagi-lagi otak anak ini kalau boleh diibaratkan menurut riset itu masih seperti cetakan semen yang basah, sehingga kita perlu gentle dalam menghandle-nya gitu ya, perlu berhati-hati gitu, karena memang kalau kita ada apa ya hal-hal yang kurang pas gitu ya, kurang tepat untuk anak-anak kita, itu akan lebih cepat ngebekas gitu ya. Ada juga yang mengistilahkan seperti spons, karena saking luar biasanya pesatnya pertumbuhan neuron-neuron dalam otak anak itu, ketika mereka dapat informasi apapun mereka cepat nyerapnya gitu ya. Nah, ini yang mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih aware ya, lebih waspada juga terkait bagaimana kita membersamai anak-anak kita. Dan play terapi ini memang efektif gitu ya secara biologis dalam perkembangan neuron otak anak gitu ya, melalui permainan-permainan yang merangsang motorik maupun sensoriknya mereka. Secara psikologis, anak-anak dapat mengekspresikan perasaan dan konflik yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Karena lagi-lagi ada anak-anak yang cenderung silent gitu ya, cenderung mute gitu ya. Jadi kalau pas kita tanya, diem aja gitu ya.
Jangankan geleng-geleng, udah diem aja nggak mau ngomong apapun gitu ya. Nah, ini biasanya kita butuh media, termasuk di sini play therapy bisa kita gunakan untuk ngebantu mereka supaya bisa keluar gitu ya. Karena memang secara praktis ini sudah terbukti ya di riset-riset pun juga banyak gitu ya literatur yang mengungkapkan bahwa anak yang tadinya dia kesulitan dalam mengungkapkan cenderung lebih bisa mengekspresikan lewat play therapy itu sendiri. Nah, secara sosial, anak belajar keterampilan sosial, empati, dan pengendalian diri melalui interaksi dalam bermain dengan terapis atau teman sebaya. Karena memang biasanya kita perlu memfasilitasi ya untuk mereka bisa melakukan sesuatu, bisa mengungkapkan sesuatu karena butuh partner. Nah, jangan-jangan di sini secara sosial sebenarnya mereka terbatas gitu. Nah, dengan play therapy ini kita bisa memfasilitasi gitu ya supaya mereka bisa mengeluarkan dan mengekspresikan diri mereka secara sosial gitu ya. Modalitas play terapi, jadi ada banyak ya. Di sini ada direktif, ada non direktif gitu ya, ada filial dan juga grup. Jadi kalau kita ngomongin direktif, memang play terapi ini cenderung sudah diarahkan di awal gitu ya. Artinya ada rules-rules yang memang perlu untuk disepakati bersama, termasuk dengan anak gitu. Jadi permainannya pun akan cenderung sudah ditentukan di awal sama terapis gitu ya. Kalau direktif. Sedangkan kalau non direktif ini kita akan mengalir begitu saja tanpa ada settingan sebelumnya gitu ya. Baik terapis maupun klien anak di sini mereka akan secara genuinely gitu ya, ya apa adanya kita alir aja, mau mereka bermain apapun kita bisa pakai semua media gitu. Tapi kalau tadi direktif kita memang sudah tentukan di awal, misal kayak bermain peran gitu ya, kita tentukan kamu sebagai apa, saya sebagai apa gitu ya, nanti mereka akan cenderung bisa mengekspresikan itu. Nah, kalau misal non direktif ini kita bisa pakai semua media, misal pakai pasir gitu ya, atau pakai boneka, atau pakai apapun yang ada di ruangan terapi itu sendiri untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi mereka gitu ya. Jadi tidak ada uh, aturan khusus gitu ya dalam play terapi ketika menggunakan non direktif ini sendiri. Nah, untuk filial ini kita bisa pakai ini ya, apa namanya, pola di mana terapis dan orang tua saling gitu ya, saling bekerja sama, saling membantu gitu ya untuk bagaimana mereka bisa dengan efektif bermain bersama anak-anaknya gitu ya. Karena kadang orang tua juga memiliki keterbatasan gitu ya dalam membersamai anak gitu. Ada yang mereka mungkin bisa mengeksplorasi, ada yang mereka juga mungkin dalam kondisi yang stressful gitu ya, sehingga mereka juga butuh bantuan terapis juga di dalamnya untuk bisa secara efektif membantu anak-anak. Kalau grup play terapi ini memang dilakukannya berkelompok gitu ya, jadi nggak cuma satu terapis dengan satu anak, tapi bisa jadi satu terapis dengan berbagai anak gitu ya, dengan lebih dari 2 atau 3 anak gitu ya untuk bersama-sama gitu. Karena di grup ini memang ada kesempatan untuk anak-anak belajar berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya gitu ya, sehingga mereka lebih tahu oh ternyata perlu ya untuk bergantian, misal untuk main gitu. Oh ternyata aku bisa ya untuk ngobrol dengan si A dan si A juga mendengarkan aku gitu ya. Nah ini diperlukan gitu ya dalam proses grup terapi itu sendiri. Nah ini ya untuk aplikasi play terapi untuk permasalahan anak dan remaja tentunya ada macam-macam ya Bapak Ibu, ada banyak sekali. Yang umum yang sering dijumpai adalah untuk gangguan cemas, stres, trauma atau post trauma ya PTSD gitu ya, post traumatic stress disorder. Kemudian gangguan perilaku, kemudian problem keluarga atau sosial. Nah ini cukup banyak juga, cukup tren ya sekarang lagi sering muncul gitu ya, sehingga eh, dalam penggunaan play terapi ini cukup efektif gitu ya, supaya anak-anak ini lebih bisa mengekspresikan dan meluapkan hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan. Studi kasus, nah ini ya ada 2 studi kasus. Yang pertama, seorang anak berusia 8 tahun dengan kecemasan secara sosial yang cukup parah gitu ya. Ternyata melalui terapi bermain, anak lebih bisa mengatasi ketakutannya dengan belajar keterampilan sosial melalui permainan yang melibatkan peran. Jadi kita bisa eh, pakai gitu ya, bermain peran, role playing gitu ya, untuk memunculkan atau meningkatkan keterampilan sosial anak sehingga apa yang menjadi kecemasan mereka pelan-pelan bisa tereduksi, gitu ya, bisa terhandle. Kemudian kasus kedua remaja, ini yang tadi anak usia 8 tahun, tapi ini yang case kedua remaja, dia mengalami trauma setelah kehilangan orang tua,
Dengan menggunakan play terapi berbasis scene play, remaja mampu mengungkapkan perasaan mereka tentang kehilangan dan proses pemulihan. Karena memang kadang remaja sendiri masih sulit gitu ya dalam mengungkapkan penghayatan mereka atas perasaan-perasaan yang mungkin mereka alami atau mereka rasakan itu sendiri terkait pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi mereka cenderung untuk diem, cenderung untuk mungkin bahkan membatasi diri gitu ya, bahkan mungkin ada yang menarik diri juga dan sudah mengarah ke depresi gitu ya. Nah, beberapa mereka ternyata bisa gitu ya dibantu dengan sen gitu ya, bermain pasir gitu ya, untuk mereka bisa rileks. Karena mereka di situ bisa sensing ya, bermain pasir. Kemudian akhirnya mereka bisa mengungkapkan, oh ternyata aku tuh marah sekali, aku tuh ternyata kecewa sekali, sedih sekali dengan kepergian kedua orang tuaku, misal gitu ya, mereka akan lebih bisa mengekspresikan hal-hal itu melalui play terapi. Karena kadang kalau kita direktif hanya konseling saja gitu, misalnya beberapa remaja mungkin bisa gitu ya, karena mereka mungkin sudah siap. Tapi ada remaja-remaja yang cenderung ya tadi sulit untuk kita gali gitu ya permasalahannya, sehingga kita perlu media dan itu bisa kita pakai play terapi. Nah, ini ya, keunggulan play terapi itu sendiri. Jadi memang eh, dalam intervensi biopsikososial untuk pendekatan nonverbal, itu memungkinkan anak untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian fleksibilitas, play terapi ini sendiri memang bisa menyesuaikan gitu ya, dengan berbagai jenis permasalahan, baik itu emosional, sosial, ataupun perilaku. Jadi kita bisa rancang gitu ya, permainan-permainan yang lebih bisa mengungkapkan masalah-masalah yang memang anak itu butuhkan untuk bisa kita eksplorasi gitu. Kemudian peningkatan keterampilan sosial, anak belajar bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain. Karena bermain ini kan kita kadang nggak sendiri ya, ada fasilitatornya. Nah, di situ kan tentu akan muncul interaksi di dalamnya, gitu. Dan pengelolaan emosi lebih baik, gitu. Karena anak itu belajar mengelola perasaan melalui interaksi bermain itu sendiri, gitu. Karena gini, Bapak Ibu, kalau kita boleh tinjau lagi, sekarang ini keterbatasan atau tantangan kita kan anak lebih banyak bermain dengan gadget ya, dengan apa ya, hal-hal yang mungkin kurang real gitu. Nah, inilah yang mungkin banyak menjadikan masalah-masalah baru gitu ya, yang anak mungkin cenderung kurang bisa bersosial dengan positif gitu ya, mereka cenderung asik dengan dunianya sendiri gitu ya, sehingga mereka terbatas gitu. Nah, ini kita perlu untuk setidaknya bermain bersama dengan mereka gitu ya. Mungkin kalau zaman tahun saya dulu masih ada gitu ya, main engklek gitu misal. Kemudian main apa ya dulu bekel gitu ya. Nah, untuk anak-anak sekarang saya masih mungkin bisa dibilang jarang ya kita temui permainan-permainan itu dan membuat mereka juga mungkin secara sosial jadi terbatas gitu. Nah, kita bisa nih eksplor kemampuan sosial anak lewat play terapi gitu ya. Nah, ini untuk referensi. Ternyata sudah sampai di slide akhir ya, Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan ke moderator kita, Mbak Intan. Thank you untuk waktunya. Oke, terima kasih Mbak Sofia atas pemaparan yang sangat luar biasa. Wah, menarik banget nih topik kali ini ya. Mungkin ada kalau dari para peserta ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, Mbak Sofi, mungkin sambil nunggu para peserta bertanya nih, saya penasaran banget nih Mbak Sofi. Nah, kira-kira apakah play terapi ini lebih efektif jika dilakukan secara individual atau bisa diterapkan dalam setting kelompok, Mbak? Oke, menarik ya pertanyaannya. Di ini lagi-lagi kita menyesuaikan case anak ya. Tapi sebenarnya untuk play terapi ini, ketika memang anak-anak itu memiliki permasalahan-permasalahan yang serupa, kita akan lebih efektif ya untuk dilakukan secara berkelompok gitu sebenarnya gitu. Karena memang dengan lebih banyak orang di situ gitu ya. Tapi lagi-lagi kita perlu lihat kesiapan ya, karena kita perlu lakukan assessment dulu di awal. Kalau memang anaknya memang memungkinkan untuk bareng-bareng, itu akan lebih efektif sebenarnya ketika bersama-sama karena memungkinkan anak-anak untuk lebih belajar banyak emosi di dalam situ gitu ya. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan beragam orang gitu. Tapi memang umumnya play terapi secara berkelompok ini tidak semerta-merta langsung dilakukan berkelompok. Biasanya mereka sudah melakukan sesi secara individual dulu. Umumnya begitu. Jadi kita sebagai terapis mungkin sudah memastikan bahwa kondisi mereka
sudah siap gitu ya dan memungkinkan untuk kita eh, lakukan secara bersama-sama dengan grup yang lebih besar gitu, nggak cuma sama terapis aja gitu. Oke, Mbak. Nah, kalau misalnya tadi terapi secara individual maupun terapi dalam setting kelompok itu dalam hasilnya tuh apakah ada perbedaan nantinya, Mbak? Oh iya, oke. Jadi memang umumnya gitu ya, sejauh ini ketika memang secara individu biasanya akan lebih mendalam ya. Jadi kalau dengan setting individu itu mungkin kita akan lebih bisa encourage si klien gitu atau si anak itu gitu karena kita lebih fokuskan penanganannya. Nah, sedangkan untuk anak ini mungkin perbedaannya ya tadi karena kita sebagai terapis misal hanya satu orang gitu ya, tentu perhatian kita akan terbagi gitu ya ke klien anak yang lain. Nah, ini biasanya akan menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, biasanya memang untuk hasil dengan case-case yang misal katakanlah peristiwa trauma gitu ya untuk anak itu kita biasanya better menggunakan individual dibandingkan kelompok karena hasilnya akan cenderung lebih efektif dengan pendekatan individual itu tadi gitu. Nah, kalau misal dengan case-case lain semacam apa namanya tadi ya misal kecemasan kita pakai play terapi yang menggunakan role playing gitu ya kita bermain peran di situ. Nah, ini biasanya akan efektif pakai dibandingkan sendiri aja kita terapis dengan klien anak satu gitu ya, itu hasilnya akan berbeda gitu ya. Karena lagi-lagi memang kita perlu menyesuaikan dengan permasalahan yang dialami si anak itu sendiri gitu Mbak Intan. Oke, Mbak Sofi. Mungkin ada dari para peserta yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya. Oh, ada dari Mbak Ismi nih. Halo Mbak Ismi. Halo Mbak, Oke, mungkin bisa langsung aja Mbak ditanyakan pertanyaannya. Silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya kembali ke pemateri yang kedua. Ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan, Bu, dari penjelasan Ibu di awal sampai di akhir gitu ya, karena memang rame banget materi Ibu. Eh, yang pertama, apakah ada panduan atau guideline dari jenis play terapi ini, Bu, berdasarkan misalnya permasalahan seperti yang Ibu sampaikan tadi, kemudian juga misalnya berdasarkan usia. Nah, kalau dari yang Ibu sampaikan, apakah kira-kira ada juga play terapi ini yang bisa kita gunakan dengan pemberdayaan keluarga? Misal, kalau ini kan terapis, keluarga, dan anak. Apakah ada misal kita memberikan play terapi ini di rumah gitu. Jadi kita memberdayakan orang tuanya atau biasanya kan kita kenal dengan family center care. Mungkin itu yang pertama, Bu. Kemudian karena kita udah belajar dua nih tentang neurofeedback sama play terapi, kira-kira apakah ada nih terapi secara komprehensif dari dua terapi ini bagaimana susunan urutan atau bagaimana treatmentnya dengan dua terapi ini? Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama menarik sekali ya pertanyaannya. Izin langsung saya jawab Mbak Intan, Silakan Mbak Sofi. boleh? Oke, Boleh. terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, ya, oke, thank you. Jadi pertanyaan pertama tadi bagus banget ya. Ternyata memang kalau tadi kita rujuk pada pendekatan keluarga ya, izinkan saya menjawab. Kalau misal ada yang lupa, tolong dibantu untuk diingatkan ya. Yang saya tangkap tadi, apakah bisa nih play terapi kita pakai untuk orang tua di rumah gitu ya, misal. Jadi kita membersamai orang tua juga untuk membantu anak-anaknya. Itu tentunya bisa ya. Tadi kita udah sempat bahas yang filial play terapi, yang mana di situ kita sebagai terapis berfungsi sebagai co juga ya gitu untuk ngebantu orang tua bagaimana mereka dalam melakukan pendekatan atau bermain dengan anak supaya ada efek terapeutiknya. Nah, untuk tadi penata laksanaannya sendiri gitu ya, ada gitu ya. Jadi kita ada modul tersendiri, misal dalam menggunakan role playing gitu ya, ada gitu ya. Apakah langkah awalnya harus bagaimana dan bagaimana dan ini saya rasa akan efektif ketika kita lakukan dengan workshop ya, supaya bisa lebih detail penjelasannya. Tapi memang di awal sebelum kita melakukan play therapy tetap butuh assessment dulu gitu ya. Kita perlu untuk adjusting kebutuhan anak gitu sehingga kita bisa menentukan kapan untuk handle masalah. Karena memang
Nggak bisa kita merta-merta misal dengan kasus yang sama gitu ya, anak ini mengalami trauma, sorry, pelecehan seksual gitu ya, dan si B pun juga sama. Nah, dulu gitu ya, kita perlu lihat dulu bagaimana karakteristik si anak ini tadi gitu. Dan nanti untuk penata laksanaannya tentu memang ada ininya ya, apa, ada runutannya tersendiri gitu ya. Untuk sesi awal kita perlu melakukan apa gitu ya, sesi berikutnya kita bisa pakai apa gitu. Itu untuk role sorry, play terapi yang memang ditanyakan tadi ya, tentang bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, yang tentang apa Mbak? Sorry, mungkin boleh dibantu ingatkan? Oke, selanjutnya kalau tidak salah eh, ada pertanyaan terkait dengan play terapi dengan memperdayakan keluarga. Ya, yang itu tadi bisa ya, menggunakan yang filial itu tadi ya, koterapis. Yang kedua laginya, Penggunaan secara komprehensif antara neurofeedback dengan play terapi, Mbak, yang mana yang ya, lebih? yang mana dulu ya? Oke, ini. Jadi memang kebetulan di klinik kami ya, di MHC ini neurofeedback ready, kemudian untuk play terapi juga ready. Nah, biasanya memang yang kita lakukan terlebih dahulu adalah pemeriksaan secara biological dulu, secara physically dulu. Jadi treatmentnya pun umumnya kita lakukan untuk treatment fisik dulu, gitu ya. Jadi play terapi ini sebagai supporting dari hasil melakukan tadi neurofeedback itu tadi ya. Jadi yang sering kita lakukan di sini memang yang pertama kita analisis bagaimana gambaran secara fisiknya, secara biologisnya, kemudian begitu sudah keluar outputnya gitu ya, kita akhirnya support itu dengan play terapi. Begitu biasanya Mbak Esmi. Semoga terjawab ya. Terima kasih, Ibu. Izin sedikit Ibu memperjelas terkait analisis gambaran fisik tadi, apakah berupa asesmen misal wawancara atau ada menggunakan alat atau instrumen, Bu? Oke. Kalau secara fisik kita pakai tadi ya, ada alatnya ya. Jadi itu outputnya kelihatan, rekam apa, kerja otak seperti apa gitu ya. Apakah ada kecenderungan si anak ini memang cenderung kurang bisa pay attention gitu ya, kurang bisa fokus atau seperti apa, atau gelombang otaknya lebih ke arah mana gitu ya. Kita bisa lihat apakah ke tetanya tinggi atau ke delta gitu misalnya, atau ke alfa gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari situ sebenarnya gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Pertanyaan selanjutnya nih dok, ada dari Dokter Yorim Sorapasila. Pak izin bertanya, apakah ada indikator khusus yang dijadikan patokan seberapa berhasil play terapi sebagai alternatif terapi kondisi emosional pada anak? Dan apa saja keterbatasan dari play terapi dibandingkan dengan modalitas terapi lainnya? Mungkin bisa langsung dijawab Mbak Sofi. Oke, terima kasih. Jadi memang untuk tadi ya, apa namanya, pertanyaan yang terakhir dulu, apakah modalitas si play terapi ini ada keterbatasannya gitu ya? Tentu tiap terapi biasanya ada keterbatasannya. Karena untuk play terapi ini memang lagi-lagi kita memanfaatkan fasilitator gitu ya. Mungkin keterbatasannya ketika sarana prasarannya kurang mendukung, biasanya akan sulit gitu ya untuk kita bisa mengeksplor masalah anak itu sendiri gitu. Jadi kita butuh banyak media gitu dalam melakukan play terapi, dan mungkin keterbatasannya lagi ketika kita cek gitu ya, tidak semua apa namanya, masalah anak itu gitu ya memang bisa terhandle gitu ya, atau tergali menggunakan satu macam terapi gitu ya. Biasanya kita juga menggunakan beberapa terapi suportif. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri gitu biasanya si play terapi ini. Itu mungkin kekurangannya. Dan tadi indikator apakah mungkin tadi secara emosional ini berhasil atau tidak gitu ya. Lagi-lagi kita bisa lihat apakah si anak ini mampu gitu ya untuk menyampaikan, atau mungkin juga dia apa namanya, mengungkapkan masalah-masalah mereka, dan juga mereka lebih bisa mengendalikan emosinya. Itu yang menjadi tolok ukur keberhasilan terapi itu sendiri gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan goals-nya ya sebelum melakukan terapi. Jadi kalau memang
target yang kita tuju adalah pengendalian emosi anak gitu ya. Ketika memang dia sudah mampu untuk mengenali emosinya, bahkan mungkin tadi dia mampu untuk meregulasi emosinya itu sendiri, itulah yang menjadi target acuan si terapi itu memang works gitu ya, atau berhasil dilakukan begitu. Dan rata-rata memang untuk play terapi ini kita tidak bisa lakukan sekali dua kali gitu ya. Kita perlu bersesi-sesi gitu ya, apalagi klien kita ini cenderung anak dan remaja gitu, dan anak dan remaja ini kan biasanya kita butuh lebih banyak ini ya, apa namanya, pendalaman gitu ya, lebih banyak menggali gitu ya, supaya mereka bisa trust, mereka bisa nyaman, dan akhirnya bisa tersolve gitu ya problem yang mungkin mereka hadapi itu sendiri gitu. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, bagaimana? eh, oke, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya, mungkin ada para peserta lainnya untuk bertanya. Oke, mungkin dari saya nih Mbak, pertanyaan terakhir. Eh, Biasanya nih Mbak, seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk hasil yang positif dari terapi pada anak-anak dengan gangguan kecemasan atau masalah emosional lainnya? Menarik. Ini kalau berdasarkan pengalaman ya, sejauh ini rata-rata untuk mengatasi kecemasan anak gitu ya, atau masalah emosional anak, bisa di 6 sampai 8 sesi. Itu minimalnya biasanya gitu ya. Ada juga yang sampai nyaris ke 10 sesi ada juga gitu ya. Tapi hampir rata-rata mereka di 4 sesi itu masih kurang gitu ya. Itu kenapa biasanya mereka cenderung berkala. Apalagi kalau ada masalah lain yang menyertai, misal dengan gangguan neurologisnya gitu ya. Misal ada hambatan perkembangan dari neurokognitifnya misal gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadi PR tersendiri, dan itu biasanya akan lebih panjang. Ada juga yang sesinya sampai tahunan gitu. Tapi untuk masalah yang memang murni ya, perilaku tadi atau emosi gitu ya, biasanya di 6 sampai 8 sesi mereka sudah menunjukkan perubahan gitu. Tinggal biasanya nanti kita tidak perlu rutin gitu ya. Katakanlah biasanya seminggu 2 kali gitu ya. Kita bisa pelan-pelan kurangi gitu. Karena perubahan itu biasanya udah mulai kelihatan gitu di 6 sesi ke atas. Umumnya begitu Mbak Intan. Baik, terima kasih Mbak Sofi atas jawabannya dan pemaparan materi yang sangat luar biasa. Baik, karena keterbatasan waktu kita, terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bertanya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kedua sudah terlaksana dengan baik. Sebelum mengakhiri sesi kedua, kepada Mbak Sofi dipersilakan memberikan closing statement. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin closing statement saya ini lebih kepada untuk mengajak ya kita semua sebagai orang dewasa untuk pelan-pelan dan bersama-sama mau lebih membangun kesadaran diri gitu ya. Kita menyiapkan diri kita dan apa ya, membantu diri kita untuk bisa membersama gitu anak atau remaja yang ada di sekeliling kita gitu ya, supaya mereka lebih bisa mendapatkan kesehatan gitu ya, khususnya kesehatan mental juga gitu, karena sehat yang holistik ini nggak cuma fisik yang perlu kita tunjang, tapi karena terapi ini kita sangat bisa sebenarnya untuk melakukan itu sendiri gitu ketika kita memang mau gitu dan mempelajarinya gitu. Jadi ayo bareng-bareng gitu ya, lebih aware sama diri kita sendiri sehingga kita juga bisa lebih taking care ke anak-anak kita dan juga remaja kita. Mungkin itu ya Mbak Intan dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di webinar pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas closing statement yang sangat luar biasa, Mbak Sofi. Oke, baik para peserta sekalian, untuk mengakhiri sesi kedua kali ini, kita akan ada foto bersama dengan Mbak Sofi. Untuk para peserta sekalian, dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menyalakan kameranya.
Oke, operator apakah sudah ready? Oke, mungkin kita langsung mulai sesi foto pertama kita. 3, 2, 1. Oke, untuk slide berikutnya. 3, 2, 1. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kedua kita, yaitu Mbak Sofi Halida, Magister Psikologi Psikolog, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih, Mbak Sofi. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Saya izin live ya.